Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan jumpa lagi Sobat Tani di channel Petani Nusantara. Nah, kembali lagi Sobat Tani pada kesempatan sore hari ini. Saya mengupdate kembali budidaya cabai rawit lokal Virgo. Dan di mana pada lahan tersebut Sobat Tani saya sudah pernah budidayakan tanaman cabai rawit lokal Salok 2. Nah, tujuannya Sobat Tani itu untuk menjadikan perbandingan bagaimana produksi dari kedua jenis cabai rawit lokal tersebut. Tetapi pada kesempatan sore hari ini saya hanya fokus pada pemberian nutrisi, yaitu pengocoran yang ketiga untuk meningkatkan pertumbuhan dari tanaman kita ini yang sekarang ini sudah ada yang beralih dari vegetatif ke generatif atau fase peralihan. Nah, jenis nutrisi yang saya gunakan Sobat Tani ada 2 jenis nutrisi dan 1 jenis fungisida atau bakterisida. Nah, jadi yang pertama Sobat Tani itu saya menggunakan NPK 1616 yaitu pupuk mutiara. Kemudian saya tambahkan dengan pupuk kalsium plus boroni. Nah, untuk bakterisidanya Sobat Tani saya langsung lakukan dengan sistem pengocoran dan saya campurkan juga dengan pupuk dan langsung juga lakukan pengocoran. Nah, ini saya gunakan Agrep 20 WP. Nah, ini adalah sejenis bakterisida dengan bahan aktif streptomycin sulfat 20%. Nah, jadi dosis yang saya gunakan untuk nutrisi tersebut Sobat Tani yaitu yang pertama. Nah, untuk NPK 1616 atau pupuk mutiara Sobat Tani, nah ini bisa juga kita menggunakan Ponska atau jenis NPK berimbang. Nah, ini nanti Sobat Tani saya gunakan 7 sendok makan per tangki 16 liter atau alat pengocor. Nah, kemudian untuk karate plus boroni, ini saya gunakan nanti Sobat Tani 4 sendok makan per tangki 16 liter air atau alat pengocor. Nah, yang ini bahannya Sobat Tani, yang ini saya sudah pindahkan ke toples supaya lebih aman dan tidak lembab. Ini saya gunakan 3 sendok makan per tangki 16 liter air. Nah, kemudian saya langsung menambahkan dengan bakterisida. Ini saya gunakan Agrep 20 WP. Nah, ini bahan aktifnya adalah streptomycin sulfat 20%. Nah, ini berfungsi Sobat Tani untuk mengendalikan penyakit layu bakteri pada tanaman cabai. Nah, ini sangat bagus Sobat Tani. Karena kadang tanaman kita yang sudah beralih ke fase generatif dan sudah mulai berbuah, kadang mengalami kelayuan atau layu bakteri, jadi lebih efektif Sobat Tani kalau kita langsung berikan dengan sistem pengocoran. Ini saya gunakan 2 sendok makan per tangki 16 liter air atau alat pengocor. Nah, untuk dosis yang saya berikan nanti Sobat Tani, dosis yang saya berikan nanti untuk ketiga bahan tersebut, saya berikan 200 ml per pohon. Nah, jadi 250 ml per pohon dan nanti saya langsung kocorkan pada lubang penanaman seperti ini. Nah, fungsinya nanti itu Sobat Tani itu untuk meningkatkan pembungaan dan pembuahan atau mempercepat munculnya bunga pada tanaman kita ini karena sudah ada yang pecah cabang. Nah, untuk mutiaranya ini Sobat Tani untuk mencukupi unsur hara seperti nitrogen, fosfor dan kalium. Nah, baik Sobat Tani, nanti kita akan lakukan pengocoran. Nanti saya akan campurkan terlebih dahulu dan kita langsung melakukan pengocoran pada seluruh tanaman yang ada dalam biringan saya ini. Nah, sekitar 300-an pohon Sobat Tani. Nah, baik Sobat Tani, untuk lebih jelasnya kita amati dulu tanaman kita ini yang sudah dalam umur 24 hari setelah tanam dan nantikan video selanjutnya. Nah, di depan saya ini Sobat Tani adalah cabai rawit lokal Virgo yang sudah dalam fase peralihan ke generatif. Nah, ini sudah mulai pecah cabang. Nah, ini kita lihat Sobat Tani pertumbuhannya subur-subur seperti ini. Nah, sudah merata Sobat Tani dalam lahan ini. Nah, ini sudah berumur 24 hari setelah tanam. Dan pada kesempatan sore hari ini saya akan lakukan pengocoran yang ketiga dengan menggunakan pupuk
NPK 1616 dan saya tambahkan dengan pupuk kalsium plus boroni dan saya tambahkan dengan bakterisida yaitu Agrep 20 WP. Nah, seperti inilah pertumbuhannya sobat tani. Tanaman saya sudah seperti ini. Nah, subur-subur, daunnya subur-subur sobat tani. Nah, ini saya sudah pasang semua sobat tani, sudah ada ajir semua atau pancang. Dan tinggal saya lakukan pengikatan sobat tani. Nah, sudah seperti ini. Nah, kondisi tanaman saya sudah cukup subur sobat tani. Nah, baik sobat tani, kita lakukan pencampuran dulu untuk ketiga jenis bahan tersebut, nutrisi tersebut, dan kita lakukan pengocoran nantinya. Jadi sebelum kita melakukan pengocoran sobat tani, yang perlu kita ingat yaitu tempat pengocorannya nanti. Jadi tanah sekitar area tumbuhnya tanaman kita gemburkan sedikit sobat tani dari sekeliling tempat penanaman ini. Tujuannya sobat tani itu jika kita lakukan pengocoran nantinya akan langsung terserap dan nutrisi yang kita kocorkan itu tidak merembes kemana-mana. Jadi nantinya langsung terserap ke dalam media tanah ini. Jadi cukup kita lakukan pengemburan seperti ini sobat tani. Nah, cukup kita mengemburkan sekeliling. Jadi nantinya tanahnya tidak, cairan yang kita berikan atau nutrisi yang kita kocorkan nanti itu tidak akan hilang percuma. Nah, baik sobat tani, langsung saja kita melakukan pencampuran untuk ketiga jenis bahan yang saya sudah siapkan untuk pengocoran yang ketiga kali ini. Nah, jadi yang pertama sobat tani kita gunakan NPK 1616 dengan menggunakan pupuk mutiara. Kemudian saya menggunakan pupuk karate plus boroni atau pupuk kalsium nitrat. Nah, seperti ini. Nah, dosisnya saya gunakan sobat tani untuk kalsium nitratnya saya gunakan 4 sendok makan, kemudian untuk pupuk mutiaranya saya gunakan 7 sendok makan. Dan untuk agrep atau bakterisidanya saya gunakan 2 sendok makan. Nah, ini saya campurkan sekaligus sobat tani pada air yang saya sudah siapkan di samping ini. Jadi langsung saja sobat tani kita lakukan pencampuran. Nah, ini kita ambil 7 sendok makan. Nah, rata saja seperti ini sobat tani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, untuk pupuk kalsium nitratnya kita gunakan 4 sendok makan. Nah, rata saja seperti ini sobat tani. 1, 2, 3, 4. Dan untuk agrepnya atau bakterisidanya kita gunakan 2 sendok makan. Nah, seperti ini. Nah, seperti inilah sobat tani. 1, 2. Nah, semuanya sobat tani kita aduk sampai bahan-bahan tersebut seperti ini larut semua untuk kita lakukan pengocoran. Nah, untuk pupuk kalsium nitrat ini sobat tani cepat sekali larut. Begitu juga dengan pupuk NPK 1616 atau mutiara cepat sekali larut sobat tani. Nah, seperti ini tingkat kelarutannya sangat tinggi. Nah, tinggal kita masukkan dalam alat pengocor dan kita berikan 200 ml per pohonnya.
Baik Sobat Tani, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi Sobat Tani semuanya dalam berbudidaya cabai di tanah air. Terima kasih dan sukses selalu.